Selamat malam, bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori dalam komunikasi kelompok. Dalam teori ini, materi ini terdapat dua bagian, yaitu teori dalam prinsip dasar komunikasi kelompok dan yang kedua, teori implisit dalam perspektif komunikasi lisan tentang kelompok. Yang pertama itu teori tentang prinsip dasar komunikasi dalam sebuah kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama yang lain. Selain itu, komunikasi kelompok cenderung spontan, belum adanya bagian atau tugas dari masing-masing anggota yang terstruktur jelas. Jadi dalam komunikasi ini, setiap orang bisa memegang peran apa saja. Teori keseimbangan. Nah, teori ini dirumuskan oleh Fritz Heider dalam bukunya The Psychology of Interpersonal Relations. Teori tersebut diuraikan kembali oleh Gordner dan Larson. Ruang lingkup teori keseimbangan atau balance theory dari Heider ialah mengenai hubungan antar pribadi. Yang kedua, sistem A, B, dan X dari Newcomb. Sistem ini dari Newcomb memperluas teori hubungan intrapribadi dari Heider sampai interaksi yang terjadi antara anggota dari kelompok yang hanya terdiri dari dua orang anggota. Model dari Newcomb melibatkan tiga unsur, yaitu A dan B yang mewakili dua orang individu yang berinteraksi dan X sebagai objek pembicara atau komunikasi. Yang ketiga, teori sosiometris. Sosiometris dapat diartikan sebagai pendekatan teoris dan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Moreau dan dikembangkan oleh Jennings dan yang lainnya. Nah, meskipun sosiometris tidak langsung dengan komunikasi, struktur sosiometris dari suatu kelompok tidak bisa disangkal berhubungan dengan beberapa hal yang terjadi dalam komunikasi kelompok. Yang keempat yaitu sistem internal dan eksternal. Menurut Hormas, ada tiga unsur dalam suatu kelompok kecil, yaitu kegiatan, interaksi, perasaan. Nah, terdiri dari tindakan-tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan tugas kelompok. Nah, kegiatan, interaksi, dan perasaan itu saling bergantungan. Suatu peningkatan atau penurunan salah satu elemen akan mempengaruhi yang lain. Yang kedua yaitu teori tentang teori implisit dalam perspektif komunikasi lisan tentang kelompok. Nah, di sini kita akan belajar tentang beberapa asumsi teoritis utama yang implisit dalam perspektif komunikasi lisan mengenai kelompok, yaitu menurut Goldberg dan Larson. Yang pertama, komunikasi kelompok dapat dilihat sebagai proses di mana penilaian dibentuk dan diungkapkan. Makna lain dari hal ini adalah bahwa komunikasi kelompok selalu merumuskan dan menyatakan sesuatu keputusan yang akan bersama. Yang kedua yaitu penilaian dalam komunikasi kelompok dirumuskan dan dinyatakan melalui suatu proses yang terdiri dari bagian yang dianggap secara konsisten. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok dapat menjadi fungsi berhubung dari komunikasi lain. Salah satu fungsi dasar berkomunikasi lisan adalah mengembangkan dan memelihara hubungan antar individu dan lingkungan. Nah, ada beberapa teori lain yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari teori komunikasi kelompok, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, materi dari adaptive structuration theory. Nah, Giddens memandang struktur sosial sebagai pedang bermata dua. Struktur dan aturan yang kita ciptakan membatasi perilaku kita, akan tetapi aturan yang sama juga membuat kita mampu memahami dan berintegrasi. Yang kedua, dramatis. Menurut Kenner Burke, tindakan orang dalam kehidupan sehari-hari ibarat dalam panggung sandiwara. Burke memandang bahwa tindakan tersebut sebagai konsep dasar dalam dramatis. Yang terakhir, materi tentang functional theory. Teori fungsional adalah suatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial.
Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologi yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori konspiratoris. Nah, demikianlah materi pada saat ini yang saya paparkan. Saya ucapkan banyak terima kasih.